Selamat pagi, Bapak. Pagi. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bapak. Sebelumnya kita perkenalan satu sama lain terlebih dahulu ya, Bapak, supaya kita juga saling akrab. Bapak, perkenalkan saya perawat Nadila. Saya dari Puskesmas daerah setempat. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa? Jajang. Bapak Jajang usianya berapa, Bapak? 60 tahun. 60 tahun. Bapak kesehariannya bekerja sebagai apa? Petani. Berarti Bapak setiap hari ke sawah ya, Pak? Iya. Saya ingin bertanya Bapak jika pergi dari rumah, keluar dari rumah ataupun ke sawah, Bapak memakai masker atau tidak? Tidak. Kenapa, Bapak? Ya nggak apa-apa, Mbak. Keseharian saya kan di sawah, masa harus pakai masker? Oh iya, tapi saya sarankan ya Bapak, jika Bapak keluar dari rumah, Bapak memakai masker ya, karena sekarang kan masanya lagi pandemi COVID-19. Jadi diusahakan Bapak memakai masker. Saya tidak tahu, Mbak, apa itu COVID-19, tapi saya pernah mendengarnya dari ucapan anak saya. Berarti Bapak tidak tahu apa itu COVID-19? Tidak. Baik, kebetulan maksud saya ke sini, saya akan melakukan edukasi mengenai apa sih itu COVID-19. Tujuannya agar Bapak dan sekeluarga bisa tahu dari pengertian COVID-19 itu apa, kemudian gejala jika orang yang terkena virus ini itu apa saja, kemudian cara penularan serta cara pencegahannya. Apakah Bapak berkenan, Pak? Iya. Baik Bapak, terima kasih jika berkenan. Saya izin untuk mengontrak waktu nanti ketika saya menjelaskan hanya 10 menit saja. Tidak usah lama-lama ya Bapak. Sebelum saya melakukan edukasinya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada, sesuai dengan protokol kesehatan, kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu ya Bapak. Bapak juga bisa menggunakannya. Monggo Bapak. Baik Bapak, sudah selesai menggunakan hand sanitizer-nya. Apakah bisa kita mulai sekarang? Bisa. Baik Bapak. Di sini saya punya medianya yaitu leaflet. Di sini sudah dijelaskan mengenai COVID-19. Saya akan menjelaskan pengertian dari COVID-19. Jadi COVID-19 itu adalah virus yang menyerang sistem pernafasan kita. Kemudian virus corona itu bisa disebut dengan COVID-19 itu, Pak. Nah, virus corona tersebut menyebabkan gangguan pernapasan seperti pneumonia akut sampai dengan kematian. Kemudian untuk gejalanya sendiri berupa demam. Jadi jika suhu badannya di atas 37,5 berarti itu demam ya Bapak. Kemudian untuk batuk kering. Kemudian gejala selanjutnya adalah batuk kering. Batuk kering itu batuknya tidak ada lendir atau seputumnya Bapak. Kemudian yang selanjutnya adalah sesak nafas, nyeri otot, nyeri tenggorokan, serta sakit kepala atau pusing. Kemudian gejala tersebut muncul setelah pasien tersebut terpapar dengan virus corona, yaitu 2-14 hari. Kemudian untuk cara penularan COVID-19 dari manusia ke manusia lewat cairan. Nah, cairan apa? Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Kemudian yang kedua, memegang mulut, hidung, serta mata sebelum mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda
yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Kemudian yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Misalnya bersentuhan, berjabat tangan, itu tidak boleh ya Bapak. Kemudian virus tersebut ditularkan jika Bapak menyentuh cairan orang yang terinfeksi lalu menyentuh mata, hidung, serta mulut. Jadi diusahakan jika Bapak ingin menyentuh mulut, hidung, serta mata Bapak, diusahakan tangan Bapak sudah mencuci tangan ya Bapak. Kemudian untuk cara pencegahannya, yang pertama adalah rutin mencuci tangan. Cuci tangannya dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Sebelumnya Bapak apakah sudah tahu cara mencuci tangan yang benar? Belum. Belum ya Bapak? Saya ajarkan ya Bapak. Jadi untuk cara cuci tangan yang benar, pertama Bapak nyalakan kerannya terlebih dahulu dengan air mengalir, kemudian Bapak ambil sabun menggunakan punggung tangan Bapak seperti ini. Kemudian Bapak usap. Ini untuk cara pertamanya. Kemudian seperti ini ya Bapak. Cara selanjutnya kiri serta kanan. Kemudian ujung-ujung jari seperti ini. Kemudian mengunci seperti ini. Kemudian usap jempol Bapak untuk selanjutnya. Dan yang terakhir seperti ini Bapak. Ujung jarinya seperti ini. Apakah Bapak bisa? Coba diterapkan Bapak. Untuk pertama. Kemudian yang kedua. Kemudian seperti ini. Kemudian mengunci. Kemudian usap telapak jempol tangan. Ya, bagus. Sudah paham ya Bapak? Kemudian untuk cara pencegahan yang kedua, jangan menyentuh mata, mulut, serta hidung sebelum mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit seperti demam, batuk, pilek, seperti itu. Untuk jaraknya minimal 1 meter Bapak. Kemudian masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Yang selanjutnya adalah gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau di tempat keramaian. Kemudian hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai dengan pengunjung. Kemudian yang terakhir, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Kurang lebih seperti itu ya Bapak. Saya sudah selesai melakukan edukasinya. Saya menggunakan hand sanitizer lagi ya Bapak. Baik Bapak, saya sudah selesai edukasinya. Bagaimana Bapak? Bapak sudah paham dengan COVID-19? Sudah. Alhamdulillah sudah ya Bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan saya tadi? Tidak. Tidak ada ya Bapak. Jadi Bapak sudah benar-benar paham ya. Jadi Bapak mulai saat ini karena sudah paham apa itu COVID-19 dan cara penularannya, jadi Bapak saya sarankan
Baik, Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Saya izin pamit untuk kembali bertugas. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penjelasan saya yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya. Saya pamit terlebih dahulu ya Bapak. Iya. Selamat pagi.